tentukan pilihannya. Nanti Ibu pilih satu siswa untuk maju ke depan mengutarakan jawabannya. Ya, silakan dulu dibaca. Sifat benda padat di bawah ini adalah, ya, Mang Agus silakan ke depan. Bentuknya tetap. Baik, silakan duduk. Sekarang kita buktikan apakah jawabannya benar. Jika benar, berikan tepuk tangan sama temannya. Sekarang soal yang nomor 2, silakan dibaca. Ya, Krisna, contoh benda gas di bawah ini adalah udara. Ya, silakan duduk. Kita buktikan bersama. Kemudian soal nomor 3 sekarang. Contoh benda padat di bawah ini. Ya, Reni silakan maju ke depan. Kayu, batu, besi. Baik, terima kasih jawabannya. Sekarang kita cek bersama. Contoh benda padat. Kayu, batu. Lanjut sekarang di soal nomor 4. Silakan dibaca dulu. Ya, Deta, silakan maju ke depan. Datar. Permukaan air yang tenang selalu datar. Mari kita tentukan jawabannya. Ayo kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 5 silakan dibaca dulu. Zat yang memiliki sifat mengalir dari zat cair. Baik, terima kasih jawabannya. Kita buktikan bersama. Jadi zat yang memiliki sifat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah adalah zat cair. Nah, sekarang yang dibaca tentukan pilihan kalian. Ya, Sabina, silakan maju ke depan. Perhatikan gambarnya. Sifat zat cair yang ditunjukkan gambar di samping adalah bentuknya sesuai wadah. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Silakan duduk, kita tentukan jawabannya. Benar. Ya. Gambar bawahnya. Gambar di samping digunakan untuk membuktikan sifat zat. Bella, silakan maju. Nah, gambar di samping merupakan membuktikan sifat zat gas terpilih. Ya, terima kasih jawabannya. Kita buktikan ya. Betul. Nah, jadi Ibu sudah merefleksi kembali pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kita akan belajar IPA. Sudah semuanya membawa buku IPA? Sudah. Sekarang kita akan lanjut belajar tentang IPA bab 2 di topik bagaimana wujud benda bisa berubah. Wujud benda padat bisa berubah menjadi benda cair. Kemudian bisa juga berubah menjadi benda gas. Sekarang kita akan mempelajari itu. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama agar peserta didik atau anak-anak bisa mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Kemudian yang kedua agar peserta didik atau anak-anak bisa menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda itu bisa terjadi. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah agar peserta didik atau anak-anak mendemonstrasikan proses perubahan wujud benda dan bisa mendeskripsikan energi yang terlibat dalam bentuk diagram yang sederhana. Nah, nanti Ibu mungkin akan mengajak anak-anak untuk membuat diagram sederhana tentang perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya sama anak-anak, apa
yang tahu nggak apa itu perubahan wujud benda? Apa yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Siapa yang mau? Silakan diangkat tangannya. Ayo. Tidak ada yang bisa? Perubahan wujud benda itu artinya perubahan bentuk benda satu menjadi jenis bentuk benda yang lainnya. Contoh, bentuk benda padat akan berubah menjadi benda cair. Itu merupakan perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda satu menjadi wujud benda yang lain. Paham sampai sana? Sekarang untuk memperdalam tentang materi perubahan wujud benda, Ibu akan mengajak kalian untuk menyaksikan video pembelajaran perubahan wujud benda. Kita akan menyimak video ini bersama-sama. Tolong didengarkan dan dipahami. Jadi perubahan wujud benda itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud yang berbeda. Contoh tadi sudah Ibu berikan. Contoh, benda padat bisa berubah wujudnya menjadi benda cair. Itu termasuk perubahan wujud benda. Sekarang, kenapa bisa terjadi perubahan wujud benda? Kenapa bisa benda padat menjadi benda cair? Benda cair bisa berubah menjadi benda gas. Kenapa hal itu bisa terjadi? Perubahan wujud benda bisa terjadi karena adanya proses penyerapan kalor atau pelepasan kalor. Tahu nggak anak-anak apa itu kalor? Kalor itu adalah energi panas. Kalor bisa disebut panas. Jadi kalau penyerapan kalor berarti menerima panas. Kalau melepas kalor, melepaskan panas. Jadi perubahan wujud benda bisa terjadi karena adanya proses penyerapan kalor atau menyerap panas, atau melepaskan kalor atau melepaskan energi panas. Sudah paham sampai sana? Sekarang kita lanjut saksikan lagi videonya. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat,
tentang perubahan wujud benda membeku. Jadi membeku itu adalah perubahan wujud benda cair yang berubah menjadi benda padat. Itu namanya proses membeku. Jadi perubahan wujud benda cair menjadi benda padat disebut dengan proses membeku. Dalam hal ini, jika benda cair yang didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, kalau membeku artinya melepaskan energi panas atau melepaskan kalor. Energi panas. Itu lilin yang dipanaskan akan mencair. Lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan tersebut akan menguap jika dibiarkan di udara. Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah, teman-teman, mencair atau disebut dengan melebur ini adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Betul, jadi kujelaskan kembali bahwa apa itu proses mencair. Kalau tadi membeku merupakan proses perubahan benda cair menjadi benda padat, sekarang kalau mencair berarti proses atau perubahan wujud benda padat menjadi cair. Sudah paham sampai sana? Contoh misalnya es batu yang dibiarkan lama-kelamaan di ruang yang terbuka akan menjadi cair. Itu contoh proses mencair. Kedua, Mentega yang dipanaskan. mentega awalnya padat, jika dipanaskan terkena panas maka akan mencair. Contoh yang ketiga, Contoh yang yaitu ketiga, saat mati lampu, maka kamu akan lilin kalau dihidupkan, lilin yang padat dihidupkan akan mencair. Lilin tersebut akan mencair karena dipanaskan. Contoh selanjutnya
kembali dengan perubahan wujud benda menyublim. Jadi menyublim itu adalah perubahan wujud benda padat yang berubah wujud menjadi benda gas. Dalam peristiwa ini zat tersebut akan memerlukan energi panas. Jadi kalau memerlukan energi panas artinya menyerap kalor. Nah, teman-teman, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau Awalnya berbentuk padat, lama-kelamaan akan berubah menjadi benda gas. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengharum Pakai ruangan. Contohnya stella awalnya berbentuk benda padat, maka akan berubah menjadi benda gas. sering yang diletakkan di ruangan terbuka. Sebelum anak-anak nanti mengerjakan tugas. Dari cair berubah menjadi padat namanya membeku. Dari padat menjadi cair namanya mencair. Dari cair menjadi gas namanya menguap. Dari gas menjadi cair namanya mengembun. Dari padat menjadi gas namanya menyublim. Dari gas menjadi padat namanya
satu saja. Sudah? Kalau sudah, silakan langsung tempelkan ke depan. Cepat ya, waktu 1 menit saja. Ayo, memuat saja satu saja contohnya, silakan ditempelkan ke depan. Apakah kalian masih ingat tentang perubahan menguat? Contohnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya? Air yang dipanaskan dalam panci menguap, betul. Dari Kadal Fani, air yang dipanaskan, betul. Dari Juwita menguap, contohnya air dipanaskan, betul. Dari Dodi menguap adalah air yang dipanaskan, betul. Dari Mang Agus air yang dipanaskan, betul. Jadi kalian sudah paham, sudah ingat contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Sekarang peristiwa membeku. Ingat ya isi nama. Lebih ya, biasa saja. Membeku langsung tempel. Ayo membeku. Contohnya, contoh membeku apa? Satu saja ya, langsung tempel. Ingat isi nama. Nama panggilan saja, tidak apa. Sudah? Silakan ditempelkan langsung. Ayo, 1 menit waktunya. Contoh peristiwa membeku dari Dodi, air yang ditaruh di kulkas. Tuh. Di freezer ya, lebih tepatnya di freezer. Dari Bella membeku air yang ditaruh di freezer. Tuh. Kemudian dari Gede Raka air yang ditaruh di freezer juga. Betul. Jadi kalian sudah bisa mencari contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari. Ini Ibu minta lagi satu saja ya. Sekarang anak-anak coba cari sekarang peristiwa mencair. Ya, cari dulu mencair. Ini Ibu bagikan sekarang jawabannya. Sekarang Ibu akan bacakan 3 saja contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Makasih. Dari Alvin, contoh mencair adalah es yang dibiarkan. Maksudnya dibiarkan di dalam ruangan yang terbuka. Betul? Kemudian dari Komang Aldi, es yang dipanaskan. Maksudnya ini es batu? Es batu yang dipanaskan, betul. Kemudian Dresa, es krim yang dibiarkan, betul. Itulah contoh peristiwa mencair. Baik, terima kasih jawaban kalian. Sekarang kita akan lanjut. Nah, Ibu akan mengajak kalian melakukan percobaan yang sederhana. Perubahan wujud benda. Ibu sudah umumkan sebelumnya agar anak-anak membawa dalam kelompoknya itu membawa 1 lilin dan 1 korek. Sudah membawa? Sudah. Ibu bagikan kelompoknya. Kelompok 1 itu kelompok 1. Ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Sekarang coba perhatikan percobaannya. Yang pertama, siapkan 1 lilin dan 1 korek api. Sudah disiapkan? Kalau sudah, yang kedua, taruh dan berdirikan lilin di atas lantai. Taruh nanti berdirikan lilin itu di atas lantai. Anggap saja ini lilin ya. Ini taruh di atas lantai seperti ini. Kemudian nyalakan lilin menggunakan korek api untuk menghasilkan energi panas. Kemudian amati apa yang terjadi. Perubahan wujud dari benda apa menjadi wujud benda apa. Sekarang sebelum itu Ibu akan bagikan kepada kalian lembar percobaan, laporan hasil percobaan yang akan kalian nanti tuliskan di sana. Satu kelompok 1 saja ya. Ada yang menulis, ada yang melakukan percobaan. Sekarang Ibu minta untuk kelompok 1 di sebelah sana ya melakukan percobaan. Kelompok 2 di sebelah sini boleh. Untuk kelompok 3 awas karena ada kabel di
benda apa menjadi benda apa. Kemudian ada yang menulis. Isi dulu nama kelompoknya. Habis itu isi nama kelompoknya, kelompok berapa. Nama anggotanya siapa saja. Setelah itu amati apa yang terjadi pada lilin tersebut. Awalnya bentuk benda apa berubah menjadi benda apa. Hati-hati ya karena menggunakan api. Biarkan berdiri. Itu, lihat panduannya ada di depan. Ibu sudah tampilkan. Taruh dan berdirikan lilin di atas lantai. Nyalakan lilin menggunakan korek
menjadi benda gas menyuplem? Nah, Ibu hapus dulu ya. Nah, Ibu akan menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda, yaitu ada 6 jenis perubahan wujud benda. Apa saja? Membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyulim. Sudah paham? Sekarang yang terakhir Ibu minta coba utarakan bagaimana perasaan anak-anak saat ini, saat melakukan proses pembelajaran hari ini. Apakah yang pertama sedih, ataukah biasa saja, atau senang dan bersemangat? Senang dan bersemangat. Terima kasih. Nah, sekarang yang terakhir Ibu akan mengajak kalian mengerjakan soal evaluasi dari Ibu. Ya, sekarang Ibu bagikan soalnya. Ini 1/2 ya soalnya ya. Silakan langsung dijawab. Tulis nama, nomor kelas, jawabannya saja. Waktu 10 menit mengerjakan soal evaluasi. Sudah? Sudah selesai mengerjakan soal evaluasi? Sudah. Sekarang anak-anak silakan dikumpulkan. Tunggu dulu ya. Dari nomor absen 1. Di sini untuk soalnya, di sini untuk jawabannya. Ya. Silakan yang dikumpulkan dari nomor absen 1. Lanjut sekarang nomor absen 2. Silakan dulu saya. Nomor absen 3, 4, 5, 6, 7. Nomor absen 7, 8, 9. Ayo langsung mengikuti 9. 9 siapa? 9. Ayo fokus, fokus. Sudah? Jangan lain-lain. 9, 10. 11, hati-hati dulu ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sudah semua ya mengumpulkan ya. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan baik dan lancar ya. Sekarang terima kasih. Itu saja materi dari Ibu. Tolong diingat-ingat kembali dan dipelajari kembali. Sekarang silakan